Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Meski tahun ajaran baru 2020-2021 ini dimulai per tanggal 13 Juli 2020, namun kemungkinan aktivitas pendidikan akan dimulai kembali pada awal tahun baru atau 2021. Bahwa untuk saat ini karena hanya 6% yang di zona hijau, hanya merekalah yang persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. New normal. Pada akhir Mei 2020 kemarin, pemerintah secara resmi mengeluarkan surat perintah untuk pemberhentian PSBB dan bersiap berdamai dengan COVID-19, yang mana masa ini disebut dengan New Normal atau normal baru. Istilah New Normal pertama kali muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 2007-2008. New Normal adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu. Istilah New Normal kembali digunakan di berbagai negara di belahan dunia saat pandemi COVID-19 ini, yang mana itu untuk mengatasi dampak negatif berbagai krisis ekonomi dan berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak tersebut. Seperti halnya tempat ibadah, mal, atau perkantoran yang kembali dibuka, namun dengan catatan dilaksanakan dengan sesuai protokol COVID-19. New normal bukan berarti istilah digunakan untuk apa yang terjadi sebelumnya itu tidak normal, setelah adanya new normal menjadi normal atau sebaliknya. Contohnya, seorang tukang cat normalnya menggunakan kuas untuk ngecat dinding, dan seorang tukang kebun menggunakan cangkul untuk membajak tanah. Namun saat new normal yang terjadi malah begini. Itu bukan new normal, tapi abnormal. Contoh sederhana dari penerapan new normal dalam kehidupan sehari-hari adalah normalnya, orang-orang di siang bolong itu tidak menggunakan jaket. Jika Anda mengenakan jaket di siang bolong, hal yang akan terjadi adalah seperti ini. Hey, lu ngapain pakai jaket siang bolong gini? Baru basah ya? Tentu Anda akan ditertawakan. Namun beda halnya jika hari hujan. Agar tidak terpapar cuaca dingin, maka kita diwajibkan menggunakan jaket, walaupun di siang bolong. Ya, itu adalah namanya orang-orang saat keadaan seperti itu. Begitu halnya dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Normalnya orang-orang yang mengenakan masker itu adalah orang-orang yang sakit. Namun setelah pandemik ini dimulai, semua orang diwajibkan menggunakan masker, baik itu sakit ataupun sehat walafiat. Begitu juga halnya dengan protokol-protokol kesehatan COVID-19 lainnya. Nah, untuk menjalani aktivitas kita secara normal, namun kita tetap terjaga dengan terhindar dari serangan corona, maka itulah disebut dengan new normal. Pada pertengahan Juli 2020 kemarin, Menteri Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan instruksi pada semester Juli-Desember 2020 ini 96% siswa di seluruh Indonesia tetap belajar secara daring. Hanya 4% siswalah yang boleh belajar tatap muka. Siapa yang termasuk 4% siswa tersebut? Ya, 4% siswa tersebut adalah siswa yang berada di zona hijau atau siswa yang berada di desa yang tidak ada pendatang keluar masuk. Atau bisa dikatakan lagi, desa itu telah terisolir secara mandiri. Halo?
Halo. Halo. Namun, perkuliahan di semua zona termasuk zona yang tidak ada sinyal sekalipun. Halo. 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 Dilaksanakan secara daring. Perkuliahan secara daring ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Seperti, kamu bisa menyimpan dokumen-dokumen perkuliahan kamu secara mudah. Kamu bisa mengulang materi perkuliahanmu hari itu. Hemat biaya transportasi ke kampus dan kamu bisa kuliah tanpa menggunakan celana. Baik Pak, terima kasih Pak. Namun, kenyataan di lapangannya banyak sekali oknum guru ataupun dosen yang memanfaatkan keadaan ini untuk melalaikan tugas dan kewajibannya. Selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini tentang matriks. Dan PPT-nya sudah Bapak kirim ke grup ya, Opma. Silahkan pelajari dan kerjakan halaman 25 sampai 34. Dan dikumpul paling telat nanti pukul 00 tengah malam ya. Keadaan telat. Tapi maaf sebelumnya Pak. Ini hitung-hitungan. Kami tidak bisa mengerti hanya dengan membaca PPT Bapak saja. Kami butuh penjelasan, Pak. Tidak ada tapi-tapi. Kamu itu mahasiswa. Jangan manja. Kamu kalau nggak suka sama kelas saya, silahkan cari kelas lain tahun depan. Ya? Saya nggak mau mendengar lagi keluhan lain. Saya sibuk. Baru kue. Hal di atas itu sangat sering sekali terjadi. Inilah yang membuat sistem belajar daring di Indonesia itu belum mampu terlaksana secara optimal. Baik dari segi tenaga kerja ataupun pelajar belum mampu menjalankan kebijakan belajar secara daring yang diterapkan oleh new normal ini dengan baik. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Baik itu dari segi tenaga pengajar ataupun pelajar dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Menurutku seharusnya baik itu tenaga pengajar atau pelajar menjalankan proses belajar mengajar itu dengan semangat yang sama dengan apa yang telah terjadi pada PBM tatap muka, hanya saja dengan menggunakan media online. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita masuk pada materi statistika ya. Sedikit info untuk semuanya. Statistika itu merupakan ilmu tentang mempelajari bagaimana mengumpulkan, mempresentasikan, dan mengolah data. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya kurang mengerti dalam mencari modus mengolah tabel itu Pak. Pertanyaan yang bagus. Kamu bisa melihat PPT yang sudah saya kirimkan di halaman 5 ya. Oke, sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Silakan kerjakan latihan di buku halaman 23 ya. Soalnya cuma satu. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan japri saya saja ya. Saya pamit dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Dengan begitu, sistem pendidikan di Indonesia dapat tetap maju meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Saya Fakrul Fajar dari Universitas Negeri Padang. Hidup mahasiswa.